Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 16 November 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi menarik yang akan kami hadirkan di Sumatera Utara hari ini. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, 3 nelayan tradisional asal Nias Utara yang hilang kontak sejak 8 November 2022 akhirnya ditemukan selamat. Kecelakaan itu terjadi karena kapal mereka sempat diterjang gelombang tinggi hingga membuat propeller kapal yang mereka tumpangi rusak dan mesin tidak berfungsi. Cepat tanggap oleh tim SAR Nias yang menerima laporan adanya 3 nelayan lost kontak saat melaut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melihat posisi kapal nelayan lost kontak di perairan Laut Nias Selatan, tepatnya menuju Pulau Pini, Kepulauan Tehlu, tim SAR langsung melakukan evakuasi. Kapal berkapasitas 5 GT tersebut ditemukan terombang-ambing di perairan Nias akibat rusak hingga tidak bisa berlayar. 3 orang nelayan yang berada di atas kapal selamat meskipun sempat kesusahan akibat kehabisan persediaan makanan. Dari keterangan yang didapatkan tim SAR, ketiga nelayan tersebut sempat diterjang ombak besar dan mematahkan propeller kapal mereka. Selain itu, lokasi mereka mencari ikan di perairan Nias Selatan, tepatnya arah Pulau Pini, tidak terakses jaringan telekomunikasi sehingga mereka mengalami lost kontak dengan keluarga beberapa hari. Akhirnya ketiga nelayan bersama 1 unit kapal rusak dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan kapal nelayan, kemudian ditarik kembali di perairan yang aman. Pada pukul 16.06, tim rescue Kansar Nias berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat dan kapal mengalami rusak dan kerusakan pada as propeller ketika kapal tersebut dihantam badai. Untuk saat ini kapal yang rusak lagi di towing ataupun ditarik oleh kapal dengan pemilik yang sama, dan RIP 04 saat ini juga sedang mengawal boat tersebut sampai ke perairan yang aman. Kini 3 nelayan asal Nias Utara yakni Seniman Zai bersama Krisman Zai dan Serius Zai telah diserahkan kepada keluarga. Dengan ditemukannya 3 nelayan tersebut, Selamat Basarnas Nias kembali secara resmi menutup operasi pencarian korban hilang di laut. Pemirsa, setelah 4 hari pencarian, jasad seorang petani yang menjadi korban hanyut akibat terseret arus Sungai Kumal di Kota Padang Sidempuan akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan tersangkut di bendungan Seloting sejauh 10 km dari lokasi awal korban terjatuh. Korban Mara Imam Siregar, warga Desa Bargot Topong, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidempuan yang hilang akibat diseret arus Sungai Kumal ditemukan di Bendungan Siloting, Kota Padang Sidempuan. Pria berusia 58 tahun ini ditemukan dengan kondisi mengambang dan sudah meninggal. Penemuan jasad korban ini setelah petugas melakukan penyisiran aliran Batang Kumal sejauh 25 km ke hilir sungai selama 4 hari terakhir. Korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Jumat lalu saat pulang dari kebun hendak ke rumahnya menyeberangi Sungai Kumal, namun naas di tengah guyuran hujan deras air sungai meluap hingga akhirnya menyeret korban. Isak tangis keluarga pun pecah setelah jenazah korban tiba di rumah duka. Baik dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tim relawan Faji, serta masyarakat itu jenazah kita temukan pada pukul 06 di Desa Siloting. Dari Desa Borgotopong sampai ke Desa Siloting ada sekitar 10 km. Tidak henti-hentinya pihak keluarga menangis histeris memeluk jasad korban yang sudah terbujur kaku. Seorang anak remaja hanyut tenggelam di sungai saat mandi bersama adiknya. Korban yang diduga memiliki keterbelakangan mental ini terseret derasnya arus sungai sehingga hilang. Selama 2 hari dilakukan pencarian, korban belum juga ditemukan. Remaja Samsul berusia 21 tahun tenggelam di sungai diduga terseret arus sungai saat mandi bersama adiknya di Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan kemarin. Pihak keluarga bersama Basarnas dibantu warga lainnya melakukan pencarian dan menyelami beberapa titik di sepanjang aliran sungai. Namun sampai saat ini korban belum juga berhasil ditemukan. Salah seorang kerabat korban, Ilham Ritonga, menyampaikan korban diketahui memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan adiknya Syahril umur 12 tahun menyandang tunawicara.
Berdua pergi ke sungai untuk mandi namun sang abang tidak muncul lagi. Kemudian sang adik pulang ke rumah sambil membawa baju korban. Dengan bahasa isyarat memberitahukan kepada orang tuanya bahwa abangnya sudah hanyut di sungai. Semalam kira-kira tengah 6 lah, maghrib, rupanya anak ini pergi mandi. Tahu-tahu sampai malam nggak pulang, jadi orang tuanya curiga. Rupanya ditengok ke sungai, di situ ada nampak pakaiannya, Pak. Mulai pagi masyarakat beramai-ramai, ada yang udah ke bawah sana, ada yang sedang mencari di sini. Itu, Pak. Belum dapat sampai sekarang ya Pak ya? Belum dapat. Orang tua korban berharap jasad korban dapat ditemukan secepatnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 4 orang dari 6 tahanan yang kabur dari sel Polres Toba berhasil diamankan dari beberapa tempat yang berbeda pada tanggal 15 November 2022. Jajaran kepolisian Polres Toba berhasil menangkap 4 orang dari 6 tahanan yang kabur dari sel Polres Toba. Keempat pelaku ditangkap di tempat yang berbeda di Desa Sitorang dan di Desa Silayan, di mana 2 tahanan dilumpuhkan dengan tembakan akibat melakukan perlawanan saat melakukan penangkapan. Sebelumnya ke-6 pelaku yang melarikan diri dari sel tahanan Polres Toba dengan kasus yang berbeda, yaitu 3 kasus narkoba dan 3 kasus pencurian. Dalam kasus ini, pihak kepolisian Polres Toba bersama Provos Polres Toba melakukan penyidikan dan beberapa oknum polisi telah melakukan pemeriksaan Provos Polres Toba. Menurut Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayah mengatakan bahwa ke-6 tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan pada pagi dini hari, di mana 4 tahanan berhasil diamankan kembali, namun 2 tahanan tersebut masih dalam pengejaran. Maksud kami apabila personil polisi yang terlibat dalam melepasnya 6 tahanan dari dalam sel oknum polisi tersebut akan ditindak tegas. Meminta kepada tahanan yang melarikan diri supaya segera menyerahkan diri dan meminta kepada masyarakat supaya melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila melihat tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan pada tanggal 15 November 2022 pukul 3.15 dini hari. Dari 6 baru 4 dan 2 lagi masih dikejar, dan dikejarnya pun masih bersama dengan masyarakat semuanya. Sekali lagi, ya, saya sarankan kepada yang belum menyerahkan diri, segera menyerahkan diri atau enggak kita akan tegas dan terukur. Masih kita dalami dan anggota kita yang melaksanakan piket malam tadi masih kita periksa. Kemudian juga saya dalami lagi 4 orang ini bagaimana bisa sampai keluar. Nanti ini akan saya kabarkan, saya mohon waktu karena masih dalam proses pemeriksaan anggota kita dan juga ini baru kita tangkap. Bekerja sebagai buruh pembuat batu bata, seorang warga negara Malaysia berinisial Azri bin Basa ditangkap petugas keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 Kota Sibolga karena melanggar ketentuan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Kota Sibolga dalam jumpa pers mengatakan warga negara Malaysia yang ditangkap tersebut sudah 9 tahun menetap di Indonesia dan bekerja di sebuah lokasi pembuatan batu bata, tepatnya di Kelurahan Jambur, Padang Batinggi, Kecamatan Penyambungan Utara, Madinah. Selama menetap di Kabupaten Madinah, yang bersangkutan telah menikah dengan WNI dan dibuktikan adanya buku nikah, bahkan dari pernikahan melahirkan 3 orang anak. Warga negara Malaysia tersebut juga telah memiliki kartu tanda pengenal yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Madinah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Kota Sibolga mengatakan yang bersangkutan ditangkap karena melanggar izin tinggal dan kedatangan warga negara Malaysia tersebut ke Indonesia 9 tahun lalu lantaran menyusul istrinya yang merupakan penduduk Kabupaten Madinah. Atas pelanggaran izin tinggal, WNA Malaysia dikenakan pasal 122 huruf A Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sanksi pidananya dalam pelanggaran pasal 122 huruf A ini adalah pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta. Yang bersangkutan dengan bebas visa kunjungan wisata namun melakukan aktivitas, yaitu ada barang buktinya pembuatan batu bata akte nikahnya. Kami sudah koordinasi dengan instansi terkait bahwa itu tidak terdaftar. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan potensi dana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Utara tahun 2022 jika dikelola dengan baik akan terkumpul senilai 8 triliun rupiah. Saat ini dana yang terkumpul melalui Basnas Sumut baru mencapai 9 miliar rupiah. Agar dapat memenuhi target tersebut, perlu adanya sosialisasi sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada Basnas dapat ditingkatkan. Edi Rahmayadi mengatakan sebagai umat Islam sudah sepatutnya masyarakat yang mampu berbagi kepada yang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Hal itu dikatakan Gubsu pada pendistribusian zakat, infak dan sedekah Basnas Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan kemarin. Dikatakan zakat mendatangkan manfaat dan hikmah luar biasa karena dapat menyempurnakan iman dan bukti ketaatan manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Potensi dana Basnas itu kalau rakyat kita semua yang mempunyai hak untuk melakukan zakat itu terkumpul 8 triliun. Tapi kenyataan kita masih belum mampu 9 miliar. Tapi sudah ada yang menyerahkan tadi 7 miliar. Berarti ada 16 miliar. Tadi itu harus edukasi, sosialisasi. Kita serajin memberitahu kepada rakyat, lantas sudah berhakkah dia, sudah wajibkah dia memberikan zakat. Ini saya yakin tidak semua tahu. Nanti harus kita beritahu. Ketua Basnas Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta mengatakan penyaluran zakat ini harus disegerakan dengan menginventarisir mustahik yang layak menerima melalui survei yang dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat dan juga yang berdasarkan hasil penelitian Basnas Provinsi Sumatera Utara. Hari ini tadi kita terenyuh melihat misalnya anak-anak difabel yang tidak bisa berbuat apa-apa disebabkan karena penyakitnya. Mereka ini kita berikan bantuan. Misalnya kita memberikan bantuan kepada pedagang-pedagang kecil, termasuk pengusaha-pengusaha bengkel. Kita bantu itu supaya apa? Meningkat kesejahteraannya. Dengan meningkat kesejahteraan itu dia bisa memberikan pula kepada orang lain manfaat. Dia bisa menjadi muzaki, dari mustahik tadi dia bisa menjadi muzaki. Kali ini kita bisa menyalurkan lebih daripada 9 miliar dari mulai Januari sampai dengan bulan November per tahun. Dan insya Allah pada bulan depan akan kita keluarkan lagi seberapa yang bisa kita kumpulkan pada bulan-bulan triwulan yang keempat ini. Penyaluran zakat untuk fakir miskin triwulan ketiga dihimpun sejak Juli hingga September 2022 sebanyak 735 juta rupiah, mualaf 33 juta rupiah, untuk yang berhutang di jalan Allah 29.900.000 rupiah, dan penyaluran terbanyak diberikan kepada fisabilillah atau menuntut ilmu mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Total penyaluran zakat triwulan ketiga ini sebanyak 2.036.050.000 rupiah, sedangkan penyaluran infak 75.250.000 rupiah. Selain penyaluran zakat dengan uang tunai, ada juga bantuan berupa alat bengkel, gerobak dagangan, dan becak motor. Penyaluran zakat Basnas ada yang diberikan secara langsung kepada mustahik dan ada juga yang disalurkan melalui Basnas di daerah Sumatera Utara.
Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI, Profesor Johar Arifin Husein memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Langkat dengan membagikan beasiswa PIP untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pembagian beasiswa ini mendapat apresiasi serta disambut antusias para orang tua dan juga siswa. Pembagian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu atau berasal dari keluarga sederhana ini dilaksanakan di SMP 1 Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat kemarin. Sejak pagi, orang tua dan siswa yang akan mendapatkan beasiswa sudah menunggu kedatangan putra Langkat yang kini duduk di DPR RI Komisi 10 yang membidangi dunia pendidikan. Kedatangan Johar Arifin Husein sangat ditunggu masyarakat Kabupaten Langkat karena usulan beasiswa bagi peserta didik yang ada di seluruh Indonesia merupakan buah pikirannya yang dicetuskan pada rapat DPR RI beberapa tahun lalu sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia. Pemberian beasiswa ini bertujuan agar para peserta didik yang berprestasi dan memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu namun terkendala dengan biaya pendidikan tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikannya. Besaran beasiswa yang diberikan berkisar Rp450.000 untuk tingkat SD, Rp650.000 untuk tingkat SMP, dan Rp1 juta untuk tingkat SMA sederajat dan Rp5 juta untuk jenjang pendidikan sarjana. Beasiswa ini akan diterima para siswa setiap bulan di bank konvensional terdekat dengan menunjukkan sertifikat yang telah dibagikan oleh Johar Arifin kepada seluruh siswa yang ada di Kabupaten Langkat. Anggota DPR RI Komisi 10, Profesor Johar Arifin Husein mengatakan, para siswa yang memiliki prestasi dan kemauan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tidak perlu khawatir karena sudah difasilitasi negara demi generasi bangsa yang akan melanjutkan perkembangan dan kemajuan Indonesia kelak. Paket bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar. Hari ini saya serahkan beberapa sekolah di Kecamatan Besitang. Saya mendapatkan program beasiswa ini dari Kementerian Pendidikan, kita 25.000 pelajar SD, SMP, SMA. Inilah masanya saya akan bagi agar anak-anak kita yang tidak mampu, anak-anak kita dari keluarga susah bisa melanjutkan sekolahnya, bisa mengikuti kegiatan sekolah karena masalah sekarang utama adalah pembiayaan. Sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Langkat yang duduk di DPR RI, masyarakat sangat berharap agar berbagai program pro rakyat dapat direalisasikan dan beasiswa ini tidak putus di tengah jalan, sehingga bagi siswa yang tidak mampu bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Guna mendukung pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, PT PN3 sebagai badan usaha milik negara di Sumatera Utara bersinergi bersama rakyat memberikan bantuan kepada penarik becak. Aksi peduli PT PN3 Persero kepada penarik becak se-Sumatera Utara ini dilakukan secara simbolis dengan memberikan 5 unit becak sepeda motor kondisi baru, ribuan paket sembako dan tenda becak yang dilakukan di Medan Rabu siang tadi. Bantuan PT PN3 Persero kepada masyarakat merupakan salah satu program kepedulian pemegang saham Erick Thohir selaku Menteri BUMN bersama jajaran direksi dan komisaris PT PN3 untuk lebih dekat dengan rakyat. Bantuan 5 unit sepeda motor yang ramah lingkungan dan nyaman diberikan kepada abang becak dalam upaya mendukung pemerintah sebagai wujud sinergitas BUMN membantu perekonomian kerakyatan. Kepala Bagian Umum PT PN3 Christian Orchard Perangin-Angin mengatakan program bantuan PT PN3 kepada masyarakat adalah kegiatan aksi sosial yang rutin dilaksanakan guna mendukung pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Itulah tandanya bahwa PT PN3 sangat bersinergi dengan masyarakat, dengan rakyat. Kehadirannya memberikan manfaat buat rakyat sehingga apapun yang terjadi dengan PT PN3 akan terus maju bersama rakyat karena BUMN ini hadir bersama dengan rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat. Doakan terus PT PN3 dan tetap terus semangat, optimis, bersihkan hati dan pikiran, optimis. Jalan. SEV Business Support PT PN3 Persero Tengku Rinel mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan menambah penghasilan produksi BUMN kepada negara, mewujudkan perekonomian kerakyatan yang sejahtera. Ini adalah wujud kepedulian kami terhadap masyarakat di Sumatera Utara yang diperakarsai oleh Menteri BUMN dan Direksi PT PN3. Ya, harapan kedepannya PT PN3 ini berkat doa-doa dari abang-abang kita, abang-abang becak ini
produksi semakin meningkat. Dalam kesempatan itu dilakukan pertunjukan aksi menarik mobil dan sejumlah becak motor dengan menggunakan gigi oleh Acong, sang gigi sakti sebagai simbol kekuatan PTPN 3 bersama rakyat. Sementara itu pemirsa, kebijakan transformasi bisnis badan usaha milik negara memberikan perubahan positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Badan usaha milik negara saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan memberikan prospek bisnis lebih baik bagi perusahaan di Indonesia. Salah satu instrumen penting BUMN memiliki peranan sebagai penopang perekonomian dan sumber pendapatan keuangan negara. Kinerja keuangan BUMN yang baik berdampak positif kepada setoran kepada negara berupa pajak, dividen, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Sebagai bukti perusahaan memiliki kinerja dan transformasi bisnis yang baik, BUMN PTPN 3 Persero telah berkontribusi dan memberikan dampak meningkatkan perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kegiatan program sosial kepada masyarakat guna memotivasi membangun semangat bekerja, mewujudkan perekonomian kerakyatan yang lebih maju. Transformasi bisnis BUMN menjadi bukti keberhasilan bahwa strategi manajemen perusahaan negara yang terkonsolidasi serta terkoordinasi dengan baik memberikan dampak kepada negara dan juga rakyat. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Deli Serdang, Yunita Asyari Tambunan meninjau pelatihan non-bonding berbasis unit kompetensi jurusan bordir yang diikuti puluhan penyandang disabilitas di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam kemarin. Ketua TPPKK Deli Serdang begitu terlihat takjub ketika melihat hasil karya bordir milik para penyandang disabilitas tersebut. Yunita menyampaikan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sangat fokus dalam memberi perhatian terhadap penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Kita telah sangat fokus terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus lewat 14 pusat kegiatan belajar masyarakat yang saat ini sudah tersebar di sebuah kecamatan. Pelatihan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut serta wadah bagi yang berkebutuhan khusus dan disabilitas untuk memiliki keterampilan. Diharapkan nantinya mereka bisa memiliki kemampuan dan berpenghasilan setidaknya untuk mendirikan diri mereka agar tidak berakhir menjadi beban bagi orang sekitarnya. Jadi alhamdulillah hari ini saya beserta pengurus cita-cita saya tercapai sehingga tenaga kerja ini bisa hidup dengan anak-anak yang tidak sempurna. Dalam artinya tidak mengurus yang sehat aja. Jadi ada cahaya juga jika seperti dengan tenaga kerja. Karena cahaya itu bisa diukurkan anak-anak yang tidak sama dengan anak yang sehat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang Binsar TH Sitanggang menjelaskan UPTD PLK Deli Serdang berfungsi memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk meningkatkan serta mesejahterakan ekonomi masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan atau remaja putus sekolah. Selain itu juga memberikan kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Deli Serdang. Selain bordir, terdapat pula pelatihan di bidang tata rias, tata boga, teknik komputer, penggelasan, serta menjahit yang diikuti para remaja usia produktif dari beberapa kecamatan.
Nah, anak-anak peserta pelatihan yang kita latih ini berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dan mereka kita harapkan nantinya selesai pelatihan, mereka menjadi terampil dan berkompeten untuk menjadi wirausaha baru atau menjadi pekerja atau karyawan di beberapa perusahaan yang ada di Deli Serdang. Hadir mendampingi Ketua PKK Deli Serdang, Wakil Ketua Sri Pepeni M. Ali Yusuf Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Boya Yanti Timur Tumanggor, Ketua Dharma Wanita Persatuan Gisnaker Deli Serdang, Eva Binsar TH Sitanggang, serta beberapa camat di jajaran Kabupaten Deli Serdang dan para kader PKK Kabupaten Deli Serdang. Posyandu merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dasar masyarakat melalui pembinaan kader-kader posyandu. Demikian halnya melalui peningkatan kemampuan serta optimalisasi peran aktif kader posyandu menjadi hal yang penting, sehingga dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas kader posyandu dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para kader posyandu. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan strata posyandu mandiri serta meningkatkan kemampuan kader posyandu, diperlukan upaya terencana dan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta antar berbagai pihak. Demikian halnya pada pertemuan seluruh kader-kader posyandu dari 21 puskesmas serta petugas medis di Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar pagi tadi dirangkai dengan berbagai kegiatan. Terlihat para kader sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan selain mendapatkan materi pengetahuan seputar topoksi bagi para kader posyandu yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Taput. Kegiatan pertemuan ini juga menjadi wadah untuk memupuk semangat para kader posyandu aktif. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Taput, Dintar Huta Balian, bahwa melalui peningkatan status posyandu yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, serta inovasi dan pembaruan terhadap posyandu, sehingga angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, gizi buruk, dan gizi kurang di Kabupaten Tapanuli Utara dapat ditekan. Kita harapkan dari kader supaya meningkatkan kualitas kerjanya, kemudian berpengaruh nantinya terhadap peningkatan kelas daripada posyandu yang saat ini lebih banyak di Madya. Kami harapkan dengan pertemuan ini nanti rata-rata minimal kelas daripada posyandu di Tapanuli Utara itu adalah tingkat pertama. Mudah-mudahan ada yang bisa mandiri. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di tengah ditariknya berbagai jenis obat sirup untuk mengobati demam atau batuk dan flu bagi anak-anak dari peredaran, termasuk dari apotik, maka obat herbal saat ini kerap dijadikan obat alternatif oleh warga masyarakat untuk mengobati anak-anak mereka. Dari penyusaran tempat penjualan obat termasuk apotek pada berbagai sudut kota Medan, bahwa setelah dilakukannya penarikan berbagai jenis obat sirup yang dilarang BPOM dijual, maka para warga mencari solusi dengan membeli obat herbal. Seperti halnya pada salah satu apotek yang berada di Kecamatan Medan Tembung, sejak pihak distributor menarik seluruh jenis obat sirup yang dilarang BPOM dijual untuk mengobati demam atau batuk dan flu bagi anak, sebagian warga mencari obat alternatif yaitu obat herbal. Hal ini dilakukan warga masyarakat karena sampai saat ini belum ada obat sirup pengganti obat demam yang sudah biasa digunakan oleh sebagian warga untuk mengobati anak-anak mereka. Salah satu pengelola apotek menyatakan ketika pemerintah melalui BPOM telah mengeluarkan larangan bahwa ada beberapa jenis obat demam atau batuk dan flu untuk anak-anak, yaitu obat sirup, maka pihak distributor obat telah melakukan penarikan dari apotek. Namun sampai saat ini terkait dengan penarikan berbagai jenis obat demam atau batuk dan flu yang dilarang oleh BPOM, beredar belum ada satu jenis obat sirup untuk penggantinya. Dengan belum adanya obat sirup penggantinya ini, maka kerap di antara warga masyarakat membeli obat herbal. Penarikan obat sirup ini dilakukan atas temuan investigasi BPOM karena mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas, sehingga terjadi kasus gagal ginjal akut bagi anak-anak. Persediaan darah di PMI Medan belum mencukupi. Saat ini darah yang dibutuhkan mencapai 150.000 kantong. PMI Medan hanya bisa memperoleh darah dari para pendonor sebanyak 80 hingga 100 kantong setiap hari.
Salah seorang dokter di Palang Merah Indonesia PMI, Jalan Perintis Kemerdekaan, Dr. Pina mengatakan kebutuhan darah yang diperlukan saat ini mencapai 150.000 kantong setiap hari. Stok darah ini belum mencukupi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah seperti cuci darah. Akibat kecelakaan dan keperluan lainnya, menurut Dr. Pina, sebelum pandemi COVID-19, masyarakat yang mendonorkan darah cukup tinggi. Namun pada saat pandemi jumlah pendonor berkurang drastis. Namun saat ini para pendonor darah kembali meningkat dengan mendonorkan darah untuk kemanusiaan. Hal tersebut merupakan upaya seseorang untuk memberikan sejumlah darahnya yang ditransfusikan kepada orang lain. Karena masyarakat sudah mengetahui manfaat dari donor darah bagi pendonor, setelah donor darah tubuh menjadi lebih fit karena produksi darah dari perbaharui. Proses pergantian darah merah dan sel darah rutin berganti karena ada proses pengangkut oksigen lebih efektif sehingga menjadikan badan lebih sehat. Sejauh ini animo masyarakat sudah mulai meningkat lagi ya semenjak COVID. Jadi cuman belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi lebih ramai lagi dari ini, tapi ketika COVID ya ini sudah mulai meningkat. Tetap tidak mencukupi. Jadi kita masih perlu banyak lagi yang sadar untuk donor darah. Sehari kalau dari mobil unit, kalau di sini aja 80 sampai 100 ya. Kalau dari mobil unit dari yang di luar-luar kita bisa kalau digabung-gabung mungkin 200 sampai 300 kantong. Kalau unit banyak. Donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas kepada sesama manusia. Sementara itu pemirsa, masyarakat saat ini sudah mengetahui manfaat dari donor darah. Selain sebagai wujud solidaritas kepada sesama manusia, juga bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan mereka mendonorkan darahnya secara rutin dan ada yang sudah mencapai 108 kali donor. Nah, berbagai tanggapan disampaikan para pendonor dan berikut akan kita saksikan cuplikannya. Iya, dari sisi kesehatan alhamdulillah setelah donor badan terasa lebih ringan, lebih enak lah ya. Dari sisi manfaat memang saya merasakan lebih ringan badan setelah donor. Sebelumnya jauh hari sebelum donor memang badan terasa berat, mungkin itu. Dari sisi manfaat lebih banyak lah manfaatnya. Ya dari sisi saya pribadi kesehatan saya memang agak terjaga, tapi yang paling penting adalah insya Allah donor darah yang saya donorkan bermanfaat buat sesama umat manusia terutama. Alhamdulillah saya saat ini donor yang ke-108 kali karena saya pendonor rutin 2 bulan sekali. Jadi setelah kita donor merasakan badan kita sehat, kita sendiri sehat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Harapannya ke depan jangan ragu-ragu untuk mendonorkan darahnya karena mendonorkan selain bermanfaat untuk kesehatan kita juga bermanfaat untuk orang lain, terutama yang membutuhkan untuk transfusi darah. Setelah donor darah, saya merasakan hal yang jauh sangat berbeda ya dari kesehatan saya. Banyak penyakit yang saya alami pada sebelumnya, setelah donor darah sama sekali hampir tidak ada. Dan saya donor darah sudah dari 2014 hingga saat ini. Setiap diingatin oleh PMI 2 bulan 11 hari saya langsung hadir untuk melaksanakan donor darah. Ya rutin 3 atau 4 bulan sekali lakukan donor darah. Gunanya kan untuk kita juga sama sesama ya. Untuk kita sirkulasi darahnya berganti, yang untuk orang yang memerlukan kan perlu juga kan itu. Yang sesama golongan darahnya sama. Kalau masalah penyakit ya mungkin setelah donor darah ini kita agak lebih rileks. Mungkin penyakit seperti kolesterol apa kan berkurang ya. Nah, itu aja mungkin kan itu. Yang untuk yang muda-muda masih di luar sana, untuk kita donor darah datang aja langsung ke PMI atau ke gerai-gerainya kan itu. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih. Untuk membuka wawasan mahasiswa tentang dunia kerja dan industri, berbagai program dilakukan Universitas Katolik Santo Thomas melalui kuliah umum. Pembekalan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan di universitas sangatlah tepat mengingat dunia kampus dan dunia usaha serta industri sangat jauh berbeda.
Untuk itu, Universitas Katolik Santo Thomas memberikan pembekalan melalui kuliah umum dengan menghadirkan 8 perusahaan multinasional. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Profesor Maiden Gultom mengatakan, sumber daya manusia yang unggul merupakan persyaratan mutlak bagi pembangunan suatu bangsa. Banyak negara-negara yang sudah lama berdiri jauh tertinggal dibandingkan dengan negara yang usianya lebih muda. Faktor utamanya adalah kurangnya kesiapan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dikatakan dalam konteks meningkatkan kualitas anak bangsa, diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermuara pada lahirnya SDM yang unggul dan berdaya saing global. Salah satu tolak ukur yang paling jelas dari performance perguruan tinggi yakni SDM unggul, berdaya saing, inovatif, dan humanis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hari ini telah dilakukan kuliah umum, di mana tujuannya adalah supaya para mahasiswa itu terbuka wawasan berpikirnya tentang dunia pekerjaan di luar. Jadi dengan menghadirkan beberapa HRD dari perusahaan-perusahaan, jadi ada 8 sebenarnya yang kita undang, dan mereka itu akan mempresentasikan bagaimana perusahaan-perusahaannya, tenaga-tenaga apa yang mereka gunakan atau butuhkan gitu. Lalu mahasiswa akan berpikir bagaimana caranya supaya mereka itu bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang telah memaparkan bagaimana perusahaan itu syarat-syaratnya, tenaga apa yang dibutuhkan. Saya pikir ini suatu hal yang positif untuk perkembangan wisudawan-wisudawati nantinya setelah disuda mereka akan pergi kemana untuk mencari pekerjaan. Itu saya pikir. Itu jawaban reformasi. Yayasan Santo Thomas Medan, Aidil Barus mengatakan kuliah umum yang menghadirkan sejumlah narasumber dari perusahaan multinasional merupakan strategi untuk membuka peluang bagi calon wisudawan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, terima kasih. Kami sengaja mengundang user daripada lulusan Unika ini untuk lebih mengetahui apa yang mereka miliki sebagai calon lulusan, lalu apa yang harus dibekali sebagai calon lulusan oleh para user yang terdiri dari 8 industri tadi. Industri adalah industri yang besar. Ini saya pikir menjadi pengetahuan tambahan ketika mereka terjun langsung ke ranah industri setelah menyelesaikan kuliah. Barang tentu perbedaan ini sangat jelas. Dunia kampus dengan dunia industri atau dunia pekerjaan. Itulah fungsi acara ini kami lakukan untuk memberi bekal bagi mereka ketika terjun di dunia pekerjaan. Adapun narasumber pada kuliah umum dari PP Lonsum, Agustian Lesmana, Petrus Alexander Lenore, Regional Direktur PT Tolan 3 Indonesia, dan Ricky Deli Marta, Sinarmas Oleo Chemical. Pemirsa, membranding diri oleh kaum ibu sangat penting dan diterapkan lebih dahulu untuk lingkungan keluarga sebagai istri yang bertanggung jawab yang mengerti terhadap suami dan anak. Pentingnya membranding diri oleh kaum ibu ini menjadi bagian penting dari program kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Guna memahami branding ini, kemarin dilakukan workshop yaitu pentingnya membangun personal branding bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, ketika membuka workshop ini menyatakan memahami branding diri bagi kaum ibu Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara sangat penting. Apalagi kedudukan suami adalah aparatur sipil negara sehingga anak-anak dan suami menjadikan ibu sebagai yang paling baik di tengah keluarga. Dikatakan, membranding diri dengan akhlak pasti kaum ibu akan berhasil. Branding diri dengan hati yang baik dan banyak bersedekah akan terlihat sendiri di tengah masyarakat. Sementara workshop pentingnya membangun personal branding bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara ini sebagai narasumber Erliza Rizky Firdaus. Pada paparannya, Erliza Rizky Firdaus menjelaskan tujuan personal branding yaitu sebagai pembeda, daya tarik untuk promosi, juga sebagai prestis dan jaminan kualitas. Selain itu juga sebagai pengendali sekitar dan sebagai pembuka jalan untuk peluang baru. Dikatakan dalam membranding diri, attitude atau sikap dan passion serta tujuan maupun visi pribadi termasuk perspektif atau sudut pandang menjadi bagian terpenting untuk dilakukan. Pada workshop ini juga dibahas tentang personal grooming, yaitu penampilan diri yang menarik dan serasi sesuai dengan etika dan tata krama.
Guna melengkapi workshop ini juga diperagakan tentang belajar berdiri, belajar berjalan, dan belajar duduk yang baik atau sopan. Demikian halnya games atau permainan juga disuguhkan pada workshop ini. Personal branding ini sangat penting karena menjadi cerminan, menjadi image bagi seseorang. Apalagi ibu-ibu, ini kan dan wanita, dia juga membawa nama besar suaminya. Jadi yang kita ajarkan di sini adalah tentang hal-hal positif untuk membangun citra diri di masyarakat. Mengajarkan tentang tujuan dan cara membangun personal branding. Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho berharap agar workshop ini memberikan manfaat besar bagi kaum ibu anggota DWP Sumut. Ibu Erliza Riki Firdaus dengan pokok bahasan pentingnya membangun personal branding ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Personal branding adalah strategi untuk membuat citra diri, tujuannya antara lain sebagai pembeda, sebagai promosi diri sendiri, sebagai prestis dan jaminan kualitas kita. Semoga apa yang dipelajari hari ini akan membuat ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik. Sebagai lembaga yang bergerak memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang valid, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi dan sinergi serta mengimbau masyarakat untuk menghindari pengurusan administrasi kependudukan melalui calo atau perantara. Guna meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sejumlah kebijakan diberlakukan untuk meningkatkan layanan publik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Demikian halnya dalam pelaksanaan pelayanan seperti yang berlangsung pada setiap harinya di kantor Dukcapil senantiasa dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelayanan publik yang profesional, efektif dan bertransparan yang didukung oleh sumber daya memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu dalam meningkatkan produktivitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan melalui sinkronisasi dengan instansi terkait dengan pendekatan kepada masyarakat serta melalui pemerintahan kecamatan, masyarakat diberikan kemudahan dan tidak harus datang ke kantor Capil untuk memperoleh dokumen kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Taput Asna Sinaga menyebutkan kebijakan yang diterapkan terkait pelayanan administrasi kependudukan tidak adanya pungutan biaya atau gratis. Selain itu, sejumlah pelayanan dapat dilakukan dengan sistem aplikasi yang mudah digunakan untuk mudah akses. Selain sedang menuntaskan proses rekam dan cek KTP elektronik, Dukcapil Taput melakukan percepatan peningkatan kecakupan kepemilikan akte kelahiran, terutama untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Himbauan kami kepada masyarakat agar segera mengurus dokumen kependudukannya. Jangan ketika masyarakat memerlukan dokumen tersebut di situ diurus. Karena Dukcapil dalam penerbitan seluruh dokumen kependudukan sudah melalui aplikasi. Dalam hal pengurusan dokumen kependudukan, kami mohon masyarakat langsung mengurus dokumen kependudukannya, jangan melalui pihak ketiga. Hal ini kami sampaikan bahwa seluruh pengurusan dokumen kependudukan di catatan sipil sudah gratis. Pemirsa, jalan lintas Sumatera yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami rusak parah. Lobang-lobang besar menganga hingga menyulitkan para pengendara yang sedang melintas. Salah seorang pengendara berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan perbaikan guna menghindari kecelakaan bagi para pengendara. Dari pantauan TVRI di Jalur Sum Sergai pagi tadi kondisinya sangat memperhatikan. Ini terlihat dari lokasi jalan lintas yang berada di Kampung Pon hingga Perbaungan terdapat lubang-lubang besar yang menganga. Dari sejumlah titik tersebut terdapat kondisi jalan yang sangat parah terdapat di Jalin Sum Simpang Bedagai yang mana lubang tersebut cukup lebar sehingga warga sekitar sempat menanam sejumlah pohon di lubang tersebut. Namun pihak kepolisian mengambil pohon yang juga ditanam warga. Salah seorang warga sekitar yang juga pengendara Paruan sangat meresahkan Jalin Sum Sergai ini karena terdapat banyak sekali lubang yang dapat membahayakan pengendara. Kiranya pihak pemerintah dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara dapat segera melakukan perbaikan jalan rusak tersebut. Kira-kira udah meresahkan nggak? Wah, meresahkan aja bang. Tempat kami tanam pokok pisang itu. Pokok pisang bang ya? Dibuang juga sama aparat. Oh iya.
Udah berapa lama kayak gitu bang kondisinya? Oh, lama kali bang. Iya. Harapannya kira-kira apa bang sama pemerintah bang? Ya secepatnya lah dibolo itu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PU Sergai, Johan Sinaga, mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena status jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Dan pihaknya juga telah menyampaikan jalan rusak ini kepada pihak PUPR agar segera diperbaiki. Banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Kampung Pala, Desa Serampa, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai sejak kemarin. Masih belum surut dan pada hari kedua sejumlah posko kesehatan ramai dikunjungi warga yang hendak berobat akibat dampak dari banjir tersebut. Banjir Kampung Pala, Desa Serampa menjadi salah satu lokasi banjir terparah di Serampa. Akibatnya sejumlah rumah warga di Kampung Pala banyak terendam air hingga mencapai 1 meter. Ketinggian air juga merendam jalan kabupaten hingga mencapai 50 cm. Terendamnya rumah warga akibat banjir ini menimbulkan sejumlah kegelisahan warga karena harus berhadapan dengan berbagai penyakit kulit seperti kutu air dan gatal-gatal hingga penyakit demam dan batuk. Penyakit yang diderita warga akibat banjir ini dialami salah seorang warga Dusun 2 Kampung Pala, Doni, yang mendatangi posko pengobatan yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai yang berada di Puskesmas Pangkalan Budiman untuk berobat penyakit yang dideritanya. Doni menuturkan hingga hari kedua pasca naiknya banjir di desanya, ia masih mencoba bertahan di rumah yang telah terendam air setinggi 1 meter. Namun saat ini merasa bahwa kulitnya terjadi gatal-gatal serta kutu air. Sakit gatal-gatal kaki kutu air. Memang udah di rumah abang masuk air? Udah masuk dalam. Udah berapa lama? Hampir sedengkul. Udah berapa lama? Udah kira-kira 4 hari ini lah Pak. Yang parah? Yang parah ini hari kemarin. Sejak hari apa bang masuk? Yang paling parah apa banjirnya? 2 hari ini. Sejak Senin ya? Nah, Senin ya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Selamat Hartono mengatakan telah menyiapkan posko kesehatan saat warga yang berobat banyak mengeluhkan masalah penyakit kulit, demam, dan batuk. Warga yang terdampak banjir dihimbau agar segera berobat ke posko yang disiapkan Dinas Kesehatan apabila mengalami sakit. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ziva Zahrianis, terima kasih dan sampai jumpa.